Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Abu Dawud bi isnadihi an Auf ibn Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ana aku wa imra'atun saf'a'ul khaddain. Saf'a'ul khaddain yang buram kedua pipinya. Kahataini adalah seperti dua jari ini. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Di Nabi bersabda di depan para sahabat, aku nanti dengan wanita yang pipi keduanya itu sampai suram, sama sekali tidak sempat untuk dandan, nggak sempat untuk bersolek karena sibuk ngerawat anak yatimnya. Nanti wanita yang begini ini akan begitu dekat derajatnya dengan aku sebagaimana dua jari ini. Jadi ini ada targhib bagi wanita yang mampu, yang ditinggal wafat suaminya, yang tidak khawatir maksiat, tentu saja untuk menghabiskan umurnya ngerawat anaknya sampai sak wafatnya. Jadi ada fadilah menjanda, jadi janda solihah itu memang ada. Kalau fadilahnya jomblo bagaimana? Ada juga. Jadi Rasulullah SAW bersabda kurang lebihnya, nanti orang yang paling ringan hisabnya pada hari kiamat adalah al-khafiful had, orang yang ringan bebannya. Siapa dia ya Rasulullah? Man la ahla lahu wa la walad aw kama jaa fil hadits. Dia itu orang yang nggak punya istri, nggak punya anak. Maka itu dalam fatwa mazhab Syafi'i kurang lebihnya kalau ada orang dia bisa tawajuh full agama 24 jam dalam ridhonya Allah, orang yang seperti ini lebih baik tidak menikah daripada menikah. Kurang lebih begitu itu. Jadi ukurannya kesuksesan itu loh, 24 jam dalam ridhonya Allah. Kadang-kadang teman-teman yang sudah tahasus baca kitab yang kelihatan lamarannya tanggal berapa, belum tentu itu terbaik untuk kita. Berapa banyak orang yang menikah merosot amalannya, bahkan amburadul amalannya, bahkan dulunya dia baik-baik saja, selepas nikah tertulis minadz-dzalimin. Karena ternyata nggak cocok, dia ngerawat wanita itu nggak cocok. Nah kita ini karena nggak tahu ya, minta pada Allah, ya Allah yang terbaik untuk saya itu gimana. Jangan ngajari Gusti Allah, ya Allah pokoknya saya pengen nikah dan jadikan nikah saya itu baik. Nah, itu namanya ngajari Gusti Allah. Ya minta ya terserah Gusti Allah yang maha tahu, yang maha sayang, maha bijak. Wa auma abiyadaihi, dan memberikan isyarat dengan dua tangan beliau, maksudnya dua jari yang ada di tangan. Yazid bin Zurai al-wusta was-sababah, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Di yadeh maksudnya bagian dari yadeh, yaitu al-wusta was-sababah. Siapa dia? Imra'atun amat min zaujiha, seorang wanita amat min zaujiha yang dia telah menjadi janda karena ditinggal mati, min zaujiha dari suaminya. Zatu mangsibin, yang wanita tadi mempunyai kehormatan. Dia bukan orang sembarangan, dia ini orang terhormat, andaikan nikah lagi pun laris. Wa jamalin, dan cantik lagi. Habasat nafsaha, dia telah menahan dirinya, ala aitamiha, untuk merawat anak-anak yatimnya. Hatta banu, sehingga si anak-anak yatim berpisah dari dia, au matu, atau anak-anak yatim wafat.
Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi as-saf'a, artinya as-saf'a hiya adalah wanita allati taghayyara launuha, yang warna kulitnya berubah, ilal kumudah kepada mengarah suram, wasawadi dan hitam, min tulil aimah karena panjangnya menjanda. Jadi kulitnya tidak dia rawat, karena wanita itu banyak yang kelihatan bersinar, berbinar, ya karena dirawat. Kalau nggak dirawat yang balik pada aslinya. Jadi maksudnya memang nggak sempat perawatan apa-apa. Untuk siapa? Perawatan, wong suaminya nggak ada. Min tulil aimati, karena lamanya dia menjanda. Yuridu bidzalika, Nabi berkehendak bidzalika dengan saf'a itu, dengan wanita yang suram mukanya sudah nggak ada bedak-bedaknya, solek-solekannya belas. Annaha, bahwasanya si wanita itu habasat nafsaha, telah menahan dirinya, ala auladiha, untuk merawat anak-anaknya, walam tatazawwaj, dan dia tidak menikah. Fatahtaju, maka kalau dia nikah maka akhirnya dia perlu ila zinati, untuk berdandan, wattasannu'i, dan buat-buat bersolek, bisa babi zauji, dengan sebab adanya suami. Maka dalam pembahasan Bahthul Masail kita, bagaimana hukumnya wanita belum punya suami atau pernah punya suami kemudian berdandan tanpa jelas tujuannya, rambutnya diwarnai, kukunya diwarnai. Setelah kita baca fatwa itu, menurut ulama-ulama yang muktamad adalah tidak boleh. Nanti kalau sudah punya suami mau pakai bedak 1 ember malah dapat pahala. Mau pakai pewarna yang dibolehkan, mau diwarnai tangannya, kakinya, kukunya, kalau perlu giginya, pahala. Jadi kalau belum, untuk apa dia buat itu? Qultu, aku mengatakan was-saf'a, artinya safa bi fathi sinil muhmalah, dengan fathahnya sin yang tidak ada titiknya, wa iskanil fa, dan sukunnya fa, wa bil ainil muhmalati mamdudan, dan dengan ain yang tidak ada titiknya dalam keadaan dipanjangkan, karena selepas ain ada alif kemudian ada hamzah. Wa qauluhu, dan sabda Nabi Ahmad bimatil hamzah fathil mim, maknahu mata zaujuha, telah wafat suaminya si wanita itu, fatarakaha ayyiman, maka dia meninggalkan si istri ayyiman dalam keadaan janda. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yaftahu babal jannah, aku adalah awalnya orang yang buka pintu surga. Illa anni aram ra'atan tubadiruni, hanya saja, di ilah di sini artinya yang mudah, hanya saja bahwasanya aku melihat seorang wanita tubadiruni, yang begitu cepat menyusulku, yang menyusul aku dengan begitu cepat. Jadi begitu saya membuka pintu surga, tiba-tiba ada wanita langsung mau masuk. Nah, kalau wanita dari umat ini banyak, berarti ya banyak yang tubadiru Rasulullah itu banyak. Yubadirna Rasulullah. Fa aqulu laha, maka aku bilang pada wanita itu, malaki, kenapa kamu? Loh, ngapa kok cepat-cepat arek menyusul mlebu iki? Wa man anti, dan kamu itu siapa? Kok berani-beraninya nyusul pengen cepat masuk, itu siapa ini? Pintu baru dibuka, ternyata wanita ini pengen nyusul cepat-cepat masuk. Fataqul, maka wanita itu menjawab, anna mur'atun qa'atu ala aitamin li, aku adalah wanita qa'atu, yang aku telah duduk atau telah menghabiskan umurku, ala aitamin li, atas ngerawat atau untuk ngerawat anak-anak yatimku. Allahu Akbar. Berarti nanti akan banyak dalam kenyataan di dunia muslim itu banyak wanita-wanita yang begini, ini banyak. Berarti akan banyak wanita yang duluan masuk surga melebihi para laki-laki. Nah, di antara dalilnya ini, yaitu wanita-wanita yang menghabiskan umurnya untuk ngerawat anak-anak yatim yang ditinggal oleh suaminya. Rawahu Abu Ya'la bi isnadin la ba'sa bih.
Ini tentu saja ulasannya bagi yang mampu, bagi yang tetap bisa menjaga agamanya. Bagi yang nggak mampu, nikah itu perkara yang halal. Nikah itu adalah perkara yang halal. La ilaha illallah. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma qa'ada yatimun ma'a qaumin ala qas'atihim, tidak duduk seorang yatim pun bersama satu kaum ala qas'atihim, atas talamnya kaum itu. Maksudnya ada kaum tengah-tengah makan, ada anak yatim ikut makan bersama kaum itu. Ikut makan itu tidak selalu harus satu nampan, ya mungkin satu ruangan, mungkin satu jamuan, begitu. Fayaqraba qas'atahum syaitan, kemudian bisa mendekat syaitanun syaitan qas'atahum pada wadah makanan mereka. Jadi kalau ada anak yatim kok bareng-bareng makan dengan kita, itu tempat yang digunakan makan bareng-bareng yatim dengan kita itu tidak akan didekati oleh setan. Akhirnya jadi makannya itu jadi barokah. Yang menyebabkan nggak barokah itu diantaranya datangnya setan itu. Akhirnya lepas makan pengen ngintip santri putri, ngintip santri putra, itu gara-gara makanannya ada demitnya itu. Yang masak nggak jelas. Kadang-kadang begitu itu. Maka kalau pengen kita ini waktu makan selamat dari setan, cari anak yatim untuk makan bareng dengan kita. Maka menurut sebagian ulama itu diluaskan, tidak selalu harus qas'ah, satu qas'ah, bisa saja satu jamuan, bisa saja satu acara teman-tenan macam begitu itu. Karena rahmat Allah itu luas. Karena itu sebetulnya pemilik qas'ahnya satu, yaitu sahibul bait atau sahibul hajah. Wallahu a'lam. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف حمايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا حاميم عين سين قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف ياسين 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 حفاظتنا ياسين 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 شفاء أمراضنا ياسين 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 شفاء أمراضنا ياسين 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 شفاء أمراضنا ياسين 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 قضاء حوائجنا ياسين 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 ذهاب الوباء منا وعن المسلمين أجمعين ياسين 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 ذهاب الوباء منا ومن المسلمين أجمعين ياسين 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 ذهاب الوباء عنا وعن المسلمين أجمعين صلاة الله سلام